itu meluangkan waktu di hari libur untuk wawancara. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Armania Maulida dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saat ini sedang mengerjakan tugas kuliah pedagogi dengan tema wawancara pendidikan di Indonesia saat ini dan di masa depan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait topik dari tema yang sudah tadi disebutkan. Baik, apakah boleh Ibu kita memulai wawancaranya? Ya, silakan. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rukoyah. Untuk saat ini Ibu ngajar di MI Rahayu. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, mungkin mohon maaf gitu. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Langsung ke pertanyaannya saja Ibu. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut Ibu bagaimana sih peran pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini, dan bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan? Kalau menurut saya, pendidikan karakter terutama di Indonesia itu sangat penting. Dan itu kenapa penting? Karena anak-anak muda yang sekarang ini tidak cukup hanya dengan pendidikan atau tidak cukup hanya dengan Di bidang akademik. ya di bidang akademik saja, tapi yang sangat penting itu adalah karakter atau akhlak. Nah, karena kalau misalkan berilmu tanpa akhlak itu tidak ada apa-apanya. Terus implementasinya dari karakter ini kadang ada hambatan juga. Contohnya dari tidak ke konsistenan. Nah, jadi untuk seorang guru itu harus dapat menyampaikan atau dapat mendidik anak-anak itu dengan berbagai macam cara. Jadi tidak hanya dengan satu metode gitu. Jadi harus terus mencari cara bagaimana supaya karakter ini bisa diterapkan kepada siswa gitu. Terima kasih atas pendapatnya. Menarik sekali ya Ibu. Kalau begitu Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dalam pandangan Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum yang diterapkan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka? Apakah kurikulum Merdeka ini itu sudah relevan dengan kebutuhan masa depan, terutama dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global? Menurut saya kurikulum Merdeka saat ini sudah relevan, karena di dalamnya di sana itu ada tentang pendidikan karakter, terus anak juga sudah diarahkan kepada banyak keterampilan, literasi yang insya Allah itu sangat mendukung untuk kedepannya. Karena kan kedepannya itu yang dibutuhkan itu keterampilan, bukan hanya akademik gitu. Nah, itu yang menjadi bekal mereka nanti untuk kelangsungan hidupnya di masa depan gitu. Jadi menurut saya udah relevan sekali, tinggal bagaimana mengimplementasikannya di anak. Ibu boleh lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pandangan Ibu mengenai peran guru di era digital saat ini, dan bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat? Di era digital ini
inspirator, fasilitator. Nah, untuk mengimplementasikan semuanya itu, untuk meningkatkan semuanya itu guru supaya tidak tertinggal di era digital ini, maka guru diwajibkan atau dianjurkan untuk mengikuti seperti pelatihan ataupun apa namanya, pelatihan-pelatihan, pokoknya jangan tertinggal dalam teknologi. Jadi kan sekarang itu kebanyakan itu anak-anak udah pada pinter teknologi, nah gurunya stuck di situ. Nah, untuk itu maka guru harus banyak mengikuti pelatihan pelatihan IT, kemudian pendekatan juga kepada anak. Nah, jadi tidak timpang, jadi bisa berjalan nanti apa namanya, di era digital ini guru tidak tertinggal dengan murid. Jadi bisa jalan berdamai. Nah, harus jalan berdamai, malah guru harus lebih. Nah, itu caranya itu ya, itu guru harus banyak pelatihan IT gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, sangat menambah wawasan saya gitu. Baik Ibu, sebagai penutup saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah berkenan untuk diwawancara di hari libur, dan terima kasih juga atas ilmu yang telah Ibu berikan. Wawancara ini itu membantu saya banget itu Bu, dalam memahami topik pendidikan di Indonesia saat ini dan di masa depan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan pendidikan di masa depan. Amin. Terima kasih.